perikop yang sangat menarik diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di dalam Amos pasal yang ke-6, yaitu rasa tentram yang palsu. Kalau tas yang palsu, jam tangan yang palsu, baju yang palsu, itu sudah biasa kita dengar. Tapi ini adalah rasa tentram yang palsu. Mengapa hal ini dituliskan demikian? Karena memang pada zaman masa Amos, yang sebetulnya satu angkatan dengan Yunus, bangsa pilihan Tuhan itu hidup sesuka hatinya. Mereka menjauhkan rasa takut akan Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh dalam beribadah. Mereka mengejar semua kesenangan duniawi. Memang mereka masih sesekali menjalankan ritual ibadah mereka pada hari-hari besar, tetapi itu hanya sekedar ritual, bukan sebuah kesungguhan hati, bukan sebuah ekspresi takut akan Tuhan. Dan mereka juga dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang memberikan pengaruh yang sangat buruk kepada mereka, sehingga terjadi kenajisan, percabulan, korupsi, suap, dan lain sebagainya, jauh daripada hidup yang damai. Tetapi mereka merasa tentram karena mereka berkecukupan, saudaraku. Nah, adakah kita juga merasakan hal yang sama? Jerat pertama yang sering sekali membawa kita masuk kepada rasa tentram yang palsu adalah ketika semua kebutuhan jasmani kita terpenuhi tanpa membutuhkan rasa takut kepada Tuhan. Ketika kita menipu, lalu kita mendapatkan hasil. Ketika kita berbohong sana sini, tapi kita mendapatkan uang. Dan itu membuat kita merasa nyaman, merasa tentram. Padahal itu adalah ketentraman yang palsu. Mengapa? Upah dosa adalah maut. Mungkin tidak sekarang, tetapi besok lusa kita pasti menanggung konsekuensinya. Rasa tentram yang palsu yang pertama sekali diberikan oleh harta benda yang kita miliki, yang kita rasa cukup untuk memberikan kita tentram. Rasa tentram yang palsu yang kedua adalah ketika kita menjalankan ritual-ritual ibadah kita, namun pada saat yang sama kita juga tetap hidup dalam dosa. Kita merasa tenang untuk berbuat dosa lagi minggu depan, karena hari Minggu ini kita sudah datang kepada Tuhan dan mengakui dosa. Minggu depan, Senin sampai dengan Sabtu, kita lakukan lagi dosa yang sama dan yang sama. Lalu hari Minggu kita kembali lagi minta ampun kepada Tuhan. Dan itu menjadi siklus dan akhirnya membuat kita tidak takut akan dosa. Karena kita berpikir nanti hari Minggu saya minta ampun lagi. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Rasa keberdosaan kita yang tidak lagi menegur hati nurani kita, itu adalah ketentraman yang palsu. Karena suatu saat kelak Tuhan akan meminta kita untuk memberikan pertanggungan jawab atas itu semuanya. Dan yang ketiga, saudaraku, yang sering sekali memberikan ketentraman yang palsu kepada kita, yaitu ketika kita ada di tengah-tengah orang-orang yang memperhatikan kita, tetapi tidak memperkenalkan Yesus kepada kita. Kita ada di tengah-tengah orang-orang yang sangat baik kepada kita. Apa saja kita keluhkan, dia dengarkan, tetapi dia tidak membawa kita dekat kepada Tuhan. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Firaun kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Ibrani pada waktu itu. Firaun ingin menahan mereka, dan Firaun mau menyediakan semua yang mereka butuhkan. Tapi Firaun melarang mereka untuk menyembah Tuhan. Hati-hati dengan pergaulan yang seperti ini. Sering sekali kita nyaman di dalam pergaulan yang seperti ini. Padahal sebetulnya ini adalah proses mematikan iman yang paling berbahaya, seperti pembunuh berdarah dingin, di mana kita lama-kelamaan akan menggantikan kebutuhan akan keselamatan yang disediakan oleh Allah dengan rasa tentram yang palsu yang diberikan oleh teman-teman di sekeliling kita.
Manusia tidak pernah bisa menggantikan peran Yesus Kristus dalam hidup saudara. Entah itu dalam memelihara saudara, dalam memberkati saudara, maupun dalam memberikan keselamatan kekal bagi kita. Dunia sekarang sangat-sangat licik, penuh dengan tipu daya untuk memberikan saudara kenyamanan yang palsu. Hari ini, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita semuanya. Kiranya Tuhan menolong kita.